Ada narasi yang lucu dibawa. Narasi yang diulang-ulang oleh manusia yang suka makan asu. Kaki berdarah, suma, narasinya kebenaran dilihat dari kitabnya. Betul, mujizat belah bulan, hancur bumi, di mana akalnya? Bulan terbelah menjadi 1000 selama pencipta langit dan bumi ada, itu tidak akan merusak tatanan alam semesta. Kalau ada yang menjaga alam semesta. Tapi kalau yang menjaga alam semesta berubah jadi bayi, itu baru hancur otak. Bulan aja terbagi 2, kamu katakan bumi hancur. Lah Tuhannya penciptanya alam semesta ini jadi bayi, mati dibunuh manusia. Akalmu berfungsi gitu. Kamu kaget bulan terbelah. Tapi kan pencipta alam semesta yang menghendaki itu terjadi. Maka terjadi bulan terbelah. Tapi kalau pencipta alam semesta yang jadi bayi, mama, nenen, kamu katakan dunia nggak hancur? Aduh, bukan cuman kakimu yang berdarah, otakmu yang berdarah, kawan. Belajar lagi ya. Otak juga Banjuma ada yang perlu diberikan sedikit suntikan kompresor. Kenapa percaya kalau langit itu punya tiang bergoyang-goyang gitu loh. Nah itu juga perlu diberikan kompresor sedikit. Langit punya tiang dipercaya. Gimana itu? Di kitabnya bukan cuman itu Bang Handi. Itu kitabnya orang Yahudi. Ini kitabnya sendiri Bang Handi. Langit terbelah. Langit terbelah itu dia kan. Cobalah itu. Bulan terbelah katanya hancur. Langit terbelah gimana ceritanya langit terbelah? Ya hancurlah alam semesta ini. Memang Oten ini pemakan asu ini memang kadang karakter mulutnya itu memang kayak asu, cuman menggonggong aja, gak ada ilmu, gak tahu malu gitu loh. Bible udah kayak gitu, gak ada malunya. Maka aku dulu bilang mereka tuh kalau ngomong tuh congor, mau tak ndak connect, ndak mau connect itu. Maka mereka ngomong tuh Oten tuh. Terbelah di Ayub ya, di Wahyu. Nah ini ada pasien Bang Handi nih, lumayan lah buat ganjal pintu nih. Wih Baron, belum sembuh lu Ron? Sembuh apa? Oh di Markus 1 nomor 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Siapa itu? Langit terkoyak maksudnya apa itu ya? Langit terkoyak. Ada tahu arti terkoyak? Maksud tadi. Yang ngomong asu siapa? Markus 1 nomor 10, langit pernah terkoyak gitu. Enggak, yang ngomong asu tadi siapa? Saya, menurut Yesus, orang-orang yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikutnya itu adalah asu kayak kau. Oh gitu. Kamu nggak merasa kalau kau itu asu? Enggak. Tahu nggak asu itu? Asu itu ya kamu. Oh gitu. Iya, bapakmu makan asu, mamamu makan asu, spermanya masuk ke rahim mamak kau, lahirlah kau anak asu kan gitu. Oh gitu ya aja. Ya iya dong. Masa ragu sih? Oh ajarannya memang ngata-ngatai orang. Enggak, itu bukan ngatain. Saya ngatakan tai itu tai kepada tai. Aku nggak ngatain. Itu saya menceritakan fakta. Oh iya dong. Masa tai kau mau bilang roti? Gimana sih lo? Faktanya mana? Apa? Faktanya mana? Iya faktanya mamakmu bapakmu makan asu. Saripati makanannya jadi sperma. Ya jadi ovum. Dia mengandung kamu. Ya kamu ini terlahir daripada saripati asu. Kok masa salah sih? Bagaimana kalau hal itu dikatakan kita dalil? Oh kebetulan kami bukan pemakan asu. Terus kalian ngapain? Apa? Makan apa kalian?
Kemakan saripati, tumbuh-tumbuhan, hewan yang halal, ikan, udang, itu yang kami makan. Terus Ya kamu asuh sama babi. Ya iya makanya. Gitu, kamu sadar asuh? untuk Oh nggak sadar. Oh asuh nggak sadar. itu dakwah ya? Itu berdakwah. Enggak, bukan berdakwah, lagi menyatakan hak itu hak, batil. Itu asuh. Itulah. Iya asuh, betul. Enggak dong, kok sakit hati? Yesus tidak pernah mengatakan kami asuh. Lah Yesus mengatakan kalian asuh. Wah, sakit hati. Mana dalilnya? Dalilnya Matius 15 nomor 23, 22, 23, 24, 25. Tidak ketemu. Saya bacakan semamu ya, asuh ya. Nah, Yesus berkata begini, tidak pantas roti yang disediakan untuk Israel diberikan kepada asuh. Asuhnya berkata, benar Tuan, tapi bukankah asuh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu wahai asuh, jadilah seperti asuh yang kau inginkan. Nah itu dalil. Oh iya dong. Mau tidak kitab Anda dibegitukan? Lah itu dalilnya kayak begitu kok. Itu dalilnya kayak gitu. Mau kayak mana? Asuh itu anjing. Makanya kok belajar. Tidak patut roti yang disediakan untuk domba diberikan kepada anjing. Anjing itu asuh. Begitu aja kok repot. Itu di luar Israel ya? Di luar Israel yang ngaku-ngaku pengikut Yesus itu asuh. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala. Serigala asuh itu kan 11-12. Waspadalah kepada asuh yang datang kepadamu nyamar-nyamar domba. Dari buahnya kau lihat asuh itu apa? Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Nah itu tanda-tanda buah daripada ajaran asuh, kata Yesus. Bukan aku loh yang bilang. Ngaku-ngaku gitu. Oh saya nggak pernah ngusir setan pakai nama Yesus. Pakai nama siapa? Nggak pernah pakai nama Yesus kami. Kami mengusir iblis itu dengan nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jelas. Jadi yang mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah buah. Itu adalah serigala. Serigala sama dengan asuh. Kaulah itu. Oh gitu ya. Oh ya iyalah. Kau bilang lagi saya menghina, menghujat. Padahal itu fakta. Kamu kalau mengusir setan pakai nama siapa? Kasih tahu nggak ya? Alah, sudah tertulis di kitab. Kasih tahu nggak ya? Wah, tabiat asuh kalau dapat tulang gini. Lagi kenyang dia ini, lagi kenyang. Kalau lapar dia menggonggong pasti. Ya udahlah, masih suka-suka malam hujat ya. Itu hujat rupanya. Oh, jadi Yesus menghujat kalian. Oh, dasar. Iya, tapi hati nuranimu dan penonton di bawah. Oh, enggak dong. Lu pikir gue baru hari ini belajar? Hah? Oh, Lu pikir baru hari ini saya bertemu dengan Oten gitu? Hah? Baru-baru aja tadi ada yang namanya Johnson naik ke sini tadi. Memperhatikan ajaran asuhnya kok. Yang penting kamu harus pelajari baik-baik ya. Ya. Adik ya. Yesus berkata kepada orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikutnya itu sebagai asuh. Titik. Udah, kamu turun. Udah, kamu udah tahu kan ilmu dari saya kan? Udah tahu kan? Ternyata kamu disebut asuh oleh Yesus. Dah, kau turun. Asuh nggak usah terlalu lama. Ya, semut merah. Selamat malam, semut merah. Ya, selamat malam. Ya, dari Kristen, Bang. Ya, Kristen. Ya, silakan kalau mau bertanya. Aku nggak mau bertanya. Maunya apa? Ini mulut Juma ini kemana? Kenapa kau turun Juma? Aku naik kau turun. Kenapa? Takut? Bukan takut, kena report.
Aduh, aku naik langsung lompat si Juma, anjing. Mulut kau Gak itu usah ya. takut, Juma naik dong, biar seru. Nggak ada Masa aku takut, naik dia langsung kena report. Langsung meluncur kamu lari-lari. Kena report dia. Kalau ini mah Tenang anak-anak aja. Nggak Lu usah Nggak seru nge-framing kalau ke sama ini framing. anjing-anjingnya ini nggak suka saya. Pengikut Apa sih? anjing dari Jerman. Anda itu yang disebut guguk bro. Kata Yesus nih, dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Di luar Bani Israel menurut Yesus itu guguk. Jadi Anda menurut Yesus itu guguk gitu loh. Itu kan intinya di sana. Kenapa Anda marah sih atas pernyataan Yesus sendiri gitu loh? Terimalah kenyataan itu. Terimalah kenyataan bro. Anda itu guguk menurut Yesus karena Anda bukan Bani Israel. Paham ya sampai sini ya? Belajar lagi Matius 15 itu tadi. Belajar lagi. Tuh jelas ini tuh di situ. gara-gara kompresor nih kena rungkat tadi. Belajar ya. Bang Dio, anak Medan, Julkipli, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dibilang nggak ada ilmu. Dia sendiri dibawa cuma nulis-nulis, makan daging guguk gimana sih? Kalau pintar naik sinilah diskusi kita. Naiklah di sini. Apa salahnya kalau naik? Naik Kak Juma. Ya, ini Dion Rambe, Muslim apa Kristen Dion Rambe? Dion. Enggak Bang Jumanya kok turun. Bentar, kena Kamu report. ditanya Dion itu, Rambe. kamu Muslim Kristen? Kristen. Ya udah Kristen. Kenapa Yesus Sabar ya, sabar ya. mengatakan, dengerin, Yesus berkata, di luar daripada Bani Israel itu guguk. Semuanya takut mencret. Kenapa? Dion, pakai data kita. Jawab. Kau punya ilmu nggak? Kau ngerti Bible nggak? Dion, kau ngerti Bible nggak? Kata Yesus di Matius 15, di luar Bani Israel itu guguk. Gimana menurut kamu? Enggak berilmu lu pada naik. Cuman naik ngecengin doang. Nah sebelum naik lu belajar Bible dulu selama 5.000 tahun. Pengen ngecengin doang di atas sini nggak bisa. Naik di sini harus ngerti Bible dulu. Ayatnya tadi di luar Israel. Ya. Guguk. Guguk. Ya Betul. kalian itu di luar Israel ya kalian guguk. Anda sendiri guguk nggak? Anda sendiri? Kalian yang guguk. Bible itu untuk siapa? Masih mendingan kami percaya Yesus orang Yahudi daripada Sekarang menurut Anda, oh diakui nih. Menurut Yesus, Anda yang guguk. Iya kata Yesus di Israel guguk. Udah diakui dia. Dia udah akui kita semua ini guguk kata Yesus. Padahal Bible itu kami nggak percaya. Anda yang percaya. Artinya Anda yang kena di sini, bukan kami. Kami Muslim ada Al-Quran. Kami nggak ada terlibat di situ. Kalaupun untuk kena semua ya oke lah. Artinya Anda juga kena. Berarti Tuhanmu itu rasis. Hanya Bani Israel yang disayangi Tuhanmu. Di luar Bani Israel guguk termasuk Anda. Artinya Kristen secara keseluruhan menurut Yesus adalah, ketik di bawah teman-teman, Kristen secara keseluruhan menurut Yesus adalah A guguk B ayam. Jawab di bawah. A guguk B asu. Ayo, kena. A guguk B asu. Oten. Ya sama aja dipilihannya. Di hatimu masih luka. Jangan turunkan kalau urani.
namun kau tetap bertahan. Jangan turunkan kalau berani. Jangan. Apa yang takut sama kau? Apamu yang saya takuti? Apamu yang saya takuti? Muka setan gitu maksud lo? Enggak, Banyuma. Jangan dikit, biarin. Enggak, dia gimana dia udah aku dirinya gugup, ngapain dilawan lagi, udah gugup kok dia. Takut samamu. Wah, apa lu pikir gue takut karena lu makan babi gitu? Lu pikir gue takut karena lu itu suka makan asu gitu? Lu pikir gue takut karena yang lu sembah itu setan gitu? Enggak. Tak takut kalipun kau itu setan, kalipun aku enggak takut. Paham kau? Jadi jangan kau bilang, kau takut. Enggak. Bilang aja malu hadapi saya malu. Nah, itu lebih bagus daripada takut. Apa yang saya takutkan samamu? Meskipun saya tahu kau itu penyembah setan, aku nggak takut. Gitu kau kawan. Bapaknya setan. Ya, yang mau membunuh dan menginginkan kematian Yesus itu anak-anak setan. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo, sebab apa? Sebab apa? Sebab kalian mau Yesus itu disalib. Kutanya dulu samamu. Kenapa orang Kristen itu? Kenapa orang Kristen itu dan iblis sama-sama mau Yesus disalib? Jawab. Allah memelihara iblis. Saya ulang pertanyaan saya. Kenapa orang Kristen dan iblis sama-sama mau agar Yesus itu dibunuh? Kenapa? Jawab. Kenapa orang Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus dibunuh? Jawab. Jawablah pakai akal guguk. Kan kau gugup. Jawablah secara guguk. Silakan. Kenapa orang Kristen ini dan iblis ini sama-sama mau agar Yesus dibunuh? Jawab. Jawab Dion, kenapa diam? Emangnya zaman itu sudah ada Kristen. Nah, sekarang kamu mau nggak Yesus itu dibunuh atau tidak? Zaman itu tidak ada Kristen, tolong. Mana ada tidak ada Kristen? Kata siapa nggak ada Kristen? Ada Kristen zaman katanya itu. Sudah ada Kristen dari awal. Berarti Kristen ini bukan ajaran Yesus dong? Tidak ada kata Kristen. Oh, nggak ada kata Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu ada. Ada kok. Ayo, pertanyaannya saya ulang. Kenapa Kristen? Kenapa Kristen dan iblis sama-sama mau agar Yesus itu disalib? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Yang mau Yesus disalib. Nah, siapa yang menerima? Siapa yang menerima? Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Karena dia disalib, kalian mendapatkan dosa, kalian ditebus. Dia itu adalah Tuhan. Oh gitu. Jadi bukti, berarti bukti. Oh, berarti kalau ada yang bangkit dari kematian itu Tuhan, untuk membuktikan dirinya Tuhan, dia mati. Gitu. Makanya orang Kristen tidak takut mati karena Yesus sudah mati. Dia bangkit. Orang Kristen tidak takut mati. Orang tidak takut mati karena sudah tahu kalau dia ada kebangkitan. Gitu. Kalau begitu, kenapa kalau orang Kristen sakit dia masuk ke rumah sakit? Kok nggak takut mati? Memangnya kalau sakit ya ke rumah sakit kan? Iya, karena takut mati makanya dia ke rumah sakit. Katanya nggak takut mati. Pikiranmu, cara debatmu. Apa buktinya? Kalau begitu apa buktinya kalau Kristen takut mati, tidak takut mati? Apa buktinya? Apa buktinya? Itu pergi ke pelosok-pelosok melawan kuasa kegelapan. Bahasa Yesus sudah mengalahkan maut. Oh, Yesus mengalahkan maut. Tidak bangkit-bangkit. Oke, Yesus mengalahkan maut katamu. Bangkit. Oke. Sekarang pertanyaan saya,
yang sejak diciptakan sampai hari ini mengalahkan maut, tidak mati, itu siapa? Yesus sudah mati, mengalahkan maut, dia bangkit. Kutanya dulu kau, yang menguasai alam maut siapa? Iblis atau siapa? Bapak Yesus, mengalahkan alam maut. Bapak menguasai alam maut. Coba buktikan dalilnya. Buktikan dalilnya. Raja alam maut itu siapa? Ayo. Dia telah mengalahkan maut. Dengan kematian dan kebangkitannya, dia telah mengalahkan maut. Kan kau bertanya-tanya terus semua. Kan kau jago debat. Ibrani 2:15. Aku ini baru muncul loh. Aku baru Ibrani 2 nomor 14. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Ya, setelah kematian Yesus dia berarti maksudmu yang berkuasa atas maut itu adalah Tuhanmu iblis itu ya? Oh, gitu. Yesus bukan iblis, saudara. Loh, itu Yesus dalilnya Ibrani 2 nomor 14. Ibrani 2 nomor 14. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Raja atas maut itu adalah iblis. Ibrani 2 nomor 14. Yang menguasai kematian, yang menguasai kemudian kematian, yang berkuasa atas maut itu iblis. Ayo. Iblis itu buktinya Ibrani 2 nomor 14. Yang menguasai maut adalah iblis, gitu loh. Bisa apa semua dengan nabimu? Coba, masa kau bandingkan nabiku dengan Tuhanmu? Itu koplak namanya. Nabiku itu harus kau bandingkan dengan Paulus. Jangan kau bandingkan Yesusmu yang keluar dari kubur itu dengan nabiku. Kan nggak nyambung kau itu. Kalau kamu bandingkan Tuhanmu dengan Tuhanku, ya Allah dengan Kristus yang pernah mati ditampar itu. Tuhanku tidak pernah ditampar, Tuhanmu ditampar. Tuhanku tidak pernah dibunuh, Tuhanmu dibunuh. Tuhanku tidak pernah mati, Tuhanmu pernah mati. Tuhanku tidak pernah jadi mayat, Tuhanmu jadi mayat. Gitu. Jadi harus kau berbandingkan antara Tuhanku dengan Tuhanmu dong. Jangan kau sembarangan. Kau tidak malu itu membandingkan Tuhanmu dengan Nabi? Gak malu. Harusnya kalau nabiku ya dengan Paulus dong. Masa nabiku dengan Tuhanmu? Kan lucu ente itu. Tuhan kok dibandingkan dengan manusia. Gitu saudara Kristen. Tapi lebih mulia nabi kita daripada Tuhannya, Bang Juma. Oh iya, Tuhannya mereka ini adalah makhluk terkutuk. Tuhannya Kristen itu makhluk terkutuk yang digantung dan dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Kristen dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Lucu deh. Tapi Allah di dalam Quran itu kayak lu sebelum ngomong terus diam dulu, pakai dulu. Islam itu berisah Al-Masih ternyata. Lucu ya, ada Tuhan dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Terus ini topiknya ini. Topiknya ini. Topiknya ini siapa yang terkutuk di tiang salib? Ini topiknya. Jangan kemana-mana. Jangan kau Andi. Allahmu yang berkata-kata dalam perumpamaan siapa Bang Zuma? Quran surah Tuh disuruh diam. Maldibu tuh masuk mana tuh, mau masuk mana? Lucu orang Kristen ya. Mereka mengkritisi Quran pakai terjemahan, lucu kurasa. Aneh. Mentang-mentang kitabnya hanya terjemahan. Dia pikir Al-Quran itu terjemah. Kasihan. Al-Quran. Jangan kamu tombak lagi akun ini. Ya, Oten. Kalau Oten pasti nombak, Burunda. Kalau Oten enggak. Yang menombak Bang Juma itu sebenarnya Asu, yang nombak Bang Juma Asu. Benar juga ya Bang Andi ya? Iya. Kata Yesus, yang nyamar-nyamar pengikut Yesus itu serigala ya. Beda nggak serigala dengan asu? 11-12. Saudara seperti
Oh gitu ya, betul. Jadi yang asu, cuma kalau asu masih bisa dididik dikit lah, masih bisa disuruh-suruh. Serigala susah. Itu sih bedanya. Iya. Jadi kata Yesus, tidak ada orang pernah makan daging serigala, tapi asu dimakan. Itu bedanya. Gitu. Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Nyamar domba itu maksudnya nyamar pengikutnya Yesus. Kan pengikut Yesus itu domba. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan suaraku. Yohanes 10 nomor 27. Berarti domba ini kan Bani Israel. Yang disebut domba itu pengikut Yesus. Nah, yang disebut serigala bukan pengikut Yesus tapi ngaku-ngaku pengikut. Gitu Bang Handi. Nah, Kristen ini kan bukan Bani Israel, sedangkan yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Mereka ini bukan Bani Yakub tapi mengaku domba. Berarti serigala yang nyamar domba ini yang mana? Bani Asu. Ku baca dalam kitabmu Roma 3 dengar Roma 1. Jangan kau lari ke sihir. Tidak ada Tuhan yang mati ditombak. Tidak ada Tuhan yang mati kemudian mati gara-gara minum racun. Hanya Tuhanmu. Paham kau? Tidak ada mati kena sihir. Kenapa kau lari lagi ke sihir? Hanya ada Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Kalau AIDS itu jelas kemungkinannya jelas di dalam Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Kau katakan bahwa nabiku kena AIDS karena istrinya ada banyak, katamu kan? Nah sekarang kalau Yesus ini berasal dari sperma Daud, Daud istrinya ada berapa? Ayo, Daud istrinya berapa? Ayo. Ternyata Yesus yang kau sembah berasal dari sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus beranak dari keturunan dari sperma Daud. Daud nggak meninggal karena sihir, ya. Cuma nabimu yang kena sihir. Tapi keturunan Daud yang berasal dari spermanya itu mati karena digantung. Ayo, lebih parah mana? Kemudian lebih perih mana? Lebih perih mana? Ada Tuhan mati kena tombak. Tuhan mati kena salib. Ayo, Tuhanmu, aku kena sihir nih. Tuhanmu Eli lama sabaktani. Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayo, mana ada Tuhan? Tuhan kemudian kena pantai mati. Ada Tuhan mati. Ayo, ada Tuhan mati. Eli sabaktani. Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku sampai aku mati dibunuh? Sakit kau kan? Sakit kau kan? Sakit. Masih mau datang besok. Itu ada ilmu. Makanya saya sarankan kepada Kristen, kalau kau itu sudah sangat benci kali dengan umat Islam, ya kau keluar dari negara ini aja. Kenapa sih? Iya kan? Kalau kau sangat benci kepada ajaran Nabi Muhammad, ya kau keluarlah dari negara ini. Karena negara ini berdasarkan atas Tuhannya Nabi Muhammad, atas berkat. Nah, berkat itu kan dari bahasa Quran, atas berkat rahmat Allah. Allah kan itu Tuhannya umat Islam. Ya kau bergeserlah ke negara-negara majikanmu sana. Ngapain kau tinggal di sini? Kalau memang kau tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, nerima keadaan, ya toh, pindah, tinggalkan negara yang diperjuangkan atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngapain kau numpang hidup di sini? Nebeng hidup di negara yang diperjuangkan dan dimerdekakan oleh umat Nabi Muhammad. Ya pindahlah kalian. Kalau seperti itu gaya kalian, berarti kalian hanya sampah di Nusantara ini, gitulah. Jangan sakit hati. Assalamualaikum. Nggak ada yang bisa kau gertak dengan salammu kawan. Jadi jangan kau sakit hati dengan kau mengatakan bahwa Nabi kami seperti yang kau tuduhkan dan seterusnya. Saya dalam hal ini ya menyatakan kebenaran fakta. Dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Ayo, dalilnya ada Roma 1 nomor 3. Kan itu dalilnya. Yesus berasal dari sperma Daud.
Nah, kau katakan nabi saya dengan tuduhan itu. Bagaimana dengan Yesus yang berasal dari sperma Daud? Istri Daud berapa? Ayo, kena lagi kan? Kau katakan Tuhanku, nabiku kena sihir. Oke, dia manusia biasa. Tapi kalau Tuhan mati kena tombak, sakit hati mereka. Ya, Sen sama Samsu, Muslim apa Kristen? Oke. Alhamdulillah Muslim nih, mau izin sebentar sama Bang Zuma nih. Ada sedikit yang mau dia penuh. Malam Bang Zuma. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, Bang Zuma. Mama Maria, aku kena tombak, Ma. Mama, aku kena tombak. Mama, aku ditampar, Ma, diludahin, Ma. Mama, aku ditelanjangin, Ma. Kami tidak pernah mendapatkan pengajaran dari ustadz, dari guru mengaji untuk mengatakan